setia menyaksikan induksi matematika untuk part ketiga. Nah, ini untuk bagian ketiganya kita akan masuk ke yang terakhir. Contoh soal induksi matematika yang terakhir begitu. Nah, yaitu jenis-jenis induksi yang ketiga tentang ketidaksamaan. Oke, ketidaksamaan artinya kita pakai tanda kecil dari besar dari, kecil dari sama dengan, atau yang tidak pakai sama dengan. Biasanya kalau langkah dasar pada bagian ketiga ini itu sudah diatur di soal. N-nya itu biasanya sudah bersyarat. Tadi kan awalnya kita pakai N sama dengan 1 rata-rata karena dia persamaan, begitu dalam bentuk persamaan atau habis dibagi. Nah, kalau yang ini karena dia ketidaksamaan biasanya sudah diatur kalau N-nya kecil dari 4 misalnya, berlaku hanya untuk yang daerah yang kecil dari 4-nya seperti itu. Tapi sama saja angka induksi dan lain-lainnya juga ada. Kemudian dia punya syarat ketidaksamaannya itu yang pertama, jika ada A yang kecil dari B, kecil dari C, kecil terus besar, ada A yang besar dari B, besar dari C, atau ada B di antara A dan C, berarti ini bisa kita langsung ambilkan begini bentuknya, langsung bisa menjadi A besar C. Terus B, kalau kebalikannya ada A lebih kecil dari B kemudian lebih kecil dari C, maka bisa menjadi A kecil C. Kemudian kalau ada A kecil B dan C itu besar 0, secara aku menulis tidak lurus, minta maaf. Itu tandanya jika dikali dengan C, dia juga tetap akan lebih kecil dari C dikali dengan B, begitu maksudnya. Jika C-nya itu misal 1, 2, 3, nah kita kalikan dengan A kedua ruasnya, maka dia tetap akan dengan tanda yang sama seperti itu. Tapi kalau misal kebalikannya, A kecil B dan C-nya besar, masih tetap besar 0, ya sama, berarti kalau kita masukkan C ke dalam A dikalikan begitu, dia akan tetap menghasilkan tanda yang sama dengan tanda yang sebelumnya, begitu maksudnya. Begini, kalau di sini kecil dari, dia juga masih akan tetap kecil dari terus. Astagfirullahaladzim, ini besar. Fokus besar dari, maka ini juga besar dari, sama tandanya dengan tanda yang sebelumnya, meskipun sebelum dia diberikan C itu angka lain yang syaratnya besar 0. Semoga kalian paham ya maksud saya. Kemudian yang keempat, A kecil B, kalau kita tambahkan kedua ruas dengan C, A tambah C, tetap dengan tanda yang sama, kecil dari B tambah C, begitu. Kemudian kebalikannya, A besar B, kita tambahkan juga dengan C seperti tadi yang besar 0, tambah C, tandanya akan tetap sama dengan sebelumnya, B tambah C. Ya, semoga kalian paham lah maksud saya. Sebenarnya ini tidak bisa kita pahami insya Allah jika kita masuk ke soal. Oke, soal pertama, buktikan untuk setiap bilangan N asli N besar 2 atau sama dengan 2 berlaku 3 pangkat N besar 1 tambah 2N. Gini, langkah dasarnya kita mulai dengan N sama dengan 2. Jadi 3 pangkat 2 besar 1 tambah 2 kali 2. 3 pangkat 2, 9. Besar 1 tambah berapa 2 kali 2? 4. Nah, 9 lebih besar dari 5. Benar atau salah? Benar. Itu intinya dari pembuktian ini. Kita hanya akan menganggap benar dengan melihat ketidaksamaan tersebut. Maksudnya kita tidak
perlu menyamakan persis begitu, karena emang ini tentang ketidaksamaan. Dan di sini kita akan lebih sering mengasumsikan benar seperti itu dengan syarat-syarat tadi begitu. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan ya. Lanjut, langkah induksi. Langkah induksinya kita tetap sama, N sama dengan K, jadi saya ganti. Berarti 3 pangkat K lebih besar dari 1 tambah 2K. Ini kita asumsikan benar. Oke, saya lanjutkan. Nah, kan sudah di sebelah tadi kita sudah bahas kalau N sama dengan K itu kita asumsikan benar 3 pangkat K lebih besar dari 1 tambah 2K, ya kan? Artinya saya bisa menggantikan mereka salah satunya begitu. Misalnya 3K bisa saya gantikan dengan 1 tambah 2K karena dia sudah benar begitu. Kemudian saya masuk ke N sama dengan K tambah 1. Ini dia yang akan kita buktikan dengan mengasumsikan lagi, dengan menggunakan asumsi tadi maksud saya. Jadi mana tadi, 3 pangkat K tambah 1 ini tak diganti lebih besar dari 1 tambah 2 kali K tambah 1. Semoga kalian mengerti di mana saya mengambil ini. Ini kan sudah ada di persamaan sebelumnya. Ini ceritanya N, ini juga N. Oke. Jadi setelah itu seperti biasa kita harus fokus sama apa yang ada, apa yang sudah diasumsikan sebelumnya. Maka kita harus buat kalau 3 pangkat K itu ada sendirian begitu. Tidak boleh ada satu yang mendamping dia. Berarti kita buat 3 sendirian seperti itu. Nah, setelah itu ini saya kerja yang bagian sini dulu ya. Ini hapus. Jadi sekarang 3 pangkat K itu ternyata dia sudah saya bisa ganti dengan 1 tambah 2K. Berarti 1 tambah 2K untuk menggantikan 3 pangkat K. Ini ya, asumsi kita seperti ini. Kemudian 3-nya saya turunkan. Oke. Sekarang saya kali masuk, 3 kali 1 3 tambah 3 kali 2K 6K. Ini oke, saya lanjutkan. 1 ditambah besar dari 1 tambah 2K kali masuk ini, kemudian yang juga kali masuk, dia akan menjadi 2. Oke, sekarang 1 tambah 2 kan 3 tambah 2K. Oke, bisa mengerti sampai di sini. 3 dengan 3 yang di sini kita sudah anggap selesai begitu. 3 tambah 3, maksudnya 3 dan 3 di ruas kiri, 3 di ruas kanan. Sekarang kita sisa menggunakan 6K dengan 2K, mengasumsikan bahwa mereka juga bisa saling berhubungan seperti itu. Nah, 6K dan 2K apakah lebih besar, apakah benar kalau 6K dan 2K apakah benar kalau 6K lebih besar dari 2K? Ya pasti benar, karena 6 lebih banyak dari 2. Maka dari itu 3 ini 6K bisa saya gantikan dengan 2K seperti itu. Jadi sudah sama hasilnya, sama-sama saling bertujuan begitu, kita saling menuju ke mereka begitu. Artinya 6K bisa saya gantikan dengan 2K karena 6K lebih besar juga dengan 2K begitu. Nah, kita kan sedang menggunakan tanda lebih besar dari seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita sudah bisa buktikan kalau ternyata pengasumsian kita bisa membantu untuk kita menyelesaikan ini juga seperti itu. Paham? Oke, kalau kurang paham kita lanjut ke soal lain. Semoga yang ini kalian bisa paham. Kemudian L langkah dasar untuk N sama lebih besar dari 5 atau sama dengan 5. Berarti 2N dikurang 3 lebih kecil dari 2 pangkat N kurang 2. 2 kali 5 dikurang 3 kecil dari 2 pangkat 5 kurang 2. 2 kali 5 10 kurang 3 kecil dari 2 pangkat 5 32 kurang 2 pangkat 5 kurang 2 3, berarti 2 pangkat 3 2 pangkat 3 8. Nah ini 10 kurang 3
7. Jadi benar bahwa 7 itu lebih kecil dari 8. Lanjut ke langkah selanjutnya, langkah induksi, yaitu N sama dengan K. N sama dengan K berarti 2K kurang 3 lebih kecil dari 2 pangkat K kurang 2. Ini pengasumsian kita. Semoga kalian mengerti apa yang ingin saya jelaskan, ya Allah. Semangat. N sama dengan K tambah 1. N sama dengan K tambah 1 berarti berubah menjadi berapa tadi sebelah? Berapa? 2 pangkat 2 kali K tambah 1 kurang 3 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1 dikurang 2. Ini kurang 2 di atas. Asumsi kita 2K kurang 3 lebih kecil dari 2 pangkat K kurang 2, seperti ini ya. Nah, kita bisa, jangan jauh-jauh dari yang di atas ya. Jangan jauh-jauh dari apa yang sudah diasumsikan. Kali masuk ya. 2 kali K tambah 2 kali 1 2 kurang 3 kecil dari 2 berpangkat K tambah 1 kurang 2. Oke. Nah, tujuan kita adalah ini. Kita akan bentuk mereka begitu. Jadi 2 pangkat K dikurang 2 pisahkan dengan 2 pangkat 1. Oke. Kemudian sebenarnya sembarang, terserah kalian mau pakai yang kiri atau yang kanan dulu, tapi ini lebih menarik menurut saya. Kemudian ini kan lebih besar dari, otomatis ini dulu 2 kali 2 pangkat K kurang 2. Nah, ini bentuknya seperti ini, artinya ada 2 kali 2 pangkat K kurang 1, seperti ini bentuknya. Oke, sudah, stop dulu sampai sini. Ini tujuan kita, semoga kita menemukan ini dengan melanjutkan aktivitas kita. Oke, 2 pangkat K kurang 3. Oke, bisa dimengerti. Tambah 2, saya tukar tempat. Kemudian 2K kurang 3 kan sudah saya asumsikan tadi benar ini tadi tak. Berarti 2K kurang 3 bisa saya ganti dengan 2 pangkat K kurang 2. Oke, tambah 2. Kemudian saya akan keluarkan 2 ini. Oke, siapa tahu kalian bingung, saya mau membentuk sama seperti yang di sebelahnya. Berarti harus saya akali, misalnya 2 yang ini berpangkat K dikurang 1 tambah 1 kurang 1. Oke, sorry. Begini, kan tadi sudah, kita harus kembali mengasumsikan lagi. 2 pangkat K kurang 2 ini kan sudah sampai mana tadi? Ini saya mau uraikan kan, ini 2 kali berarti bisa jadi ini. Langsung saja, nah, semoga kalian tidak pusing. 2 pangkat K kurang 2. Kemudian di sini kan 2 kali, katanya kalau 2 kali berarti saya bisa jadikan 2 begitu. 2 pangkat K kurang 1 ditambah 2 pangkat K kurang 1. Kan ini 2 kali, artinya 1, 2 begitu, makanya 2 dikurungkan begitu. Nah, sekarang ini sudah mewakili yang ini, sudah sama begitu. Sisa 1 lagi yang akan saya munculkan. Nah, sayangnya di sini ada angka 2. 2 ini apakah dia bisa digantiin? Apakah dia lebih besar dari 2 berpangkat K kurang 1? Asumsi kita yang tadi itu kita harus posisikan begitu. Kira-kira apakah 2 itu lebih kecil? Posisinya di sebelah sini kan. 2 lebih kecil dari
2K kurang 3 lebih kecil dari 2 pangkat K kurang 1. Siapa tahu kalian tidak paham, ini kan 2 sendirian. Di sini ada dikali K dan kurang 3, berarti dia bertambah banyak. Kemudian ada juga K dikurang 2, berarti dia bertambah banyak. Sudah tadi kita katakan kalau di syarat ketidaksamaan itu, jika ada 2 lebih kecil dari 2K kurang 3 lebih kecil dari 2 berpangkat K kurang 2, maka ini bisa langsung saja seperti ini. Artinya 2 bisa lebih kecil dari 2 pangkat K kurang 2. Oke, berarti saya bisa ini tadi, ini 2 ya. Berarti ini saya sudah bisa gantikan 2 pangkat K kurang 2 bisa saya gantikan juga karena dia sudah kita asumsikan sama. Kebetulan begitu. Tadinya yang di sini itu kita asumsikan benar, maka kita gantikan dengan 2K kurang 2, oke? Nah, karena angka 2 juga ternyata dia lebih kecil dari 2K kurang 2, maka kita juga bisa gantikan dia seperti itu. Masalah pengasumsian. Nah, jadilah sama kalau kubu ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dengan bentuk yang seperti ini, begitu. Bisa dipahami maksud saya? Kita hanya fokus sama pengasumsian awal dan membentuk asumsi lain untuk membuat persamaan tersebut sama, begitu. Oke, itu artinya. Oke, soal selanjutnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n lebih besar dari 4 berlaku 3n lebih kecil dari 2 pangkat n. Langkah dasar, n lebih besar dari 4, berarti 3 kali 4 lebih kecil dari 2 pangkat 4. 3 kali 4, 12, lebih kecil dari 2 pangkat 4, 16. Benar? Iya, benar. L langkah induksi, untuk n sama dengan k, maka 3 pangkat K lebih kecil dari 2 pangkat K. Oke, jadi untuk N sama dengan K tambah 1 juga harus benar. Maka kita tuliskan 3K tambah 1, ini kurung, harus jadi kurung, lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1, begitu. Nah, tujuan kita yang ini sebenarnya bisa di sebelah, tapi coba dulu muat. 3 kali K berarti 3K ditambah 3 kali 1, 3 lebih kecil dari 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Nah, ini tujuan kita. Saya ke sebelah kalau gitu. Satu ulang, 3K tambah 3 lebih kecil dari 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Oke, dengan asumsi 3K lebih kecil dari 2 pangkat K. Oke ya. Sekarang 3K saya bisa gantikan dengan 2 pangkat K. 3K berubah menjadi 2 pangkat K tambah 3 kecil dari ini 2 pangkat K kali 2. Nah, ini 2 pangkat 1 taruh di depan. Kemudian ini saya buat 2 kali karena katanya 2 kali. Nah, sekarang sudah muncul ini dan ini sudah sama. Sisa 3 yang kita pikirkan. Apakah 3 ini bisa sama dengan 2K? Nah, kita taruh 3 di mana? Taruh 3 di sini. Kenapa saya menyimpan 3 di sini? Begini. 3 hanya bisa digantikan dengan 2 berpangkat K jika dia ada di sebelah kirinya. Jika dia lebih kecil dari itu, maka dia bisa saling menggantikan. Maksudnya 3 akan dibutuhkan jika dia ada di sebelah kirinya. Nah, kita lihat coba di sini, apakah benar 3 itu lebih kecil dari 3 pangkat K? Ya jelas benar. Jika K-nya 1, jika K-nya 2 kan otomatis 3 kali 2 6 kan lebih besar dari 3, atau 3 lebih kecil dari 6, berarti benar. Maka sekarang saya bisa gantikan kalau 3 itu juga diasumsikan benar dengan 3 kecil 2 pangkat K, berarti 2 pangkat K kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, kan sudah sama-sama, artinya ini sudah selesai, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika part ini agak-agak banyak terlihat bingung. Tidak bingung sebenarnya, cuman saya yang bingung bagaimana cara menyampaikan sama kalian. Semoga kalian bisa paham, dan kalau tidak paham silahkan bertanya, komentar, dan diulang-ulang videonya kalau